سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmat kepada kita semua, dan insya Allah semua yang telah diberikan dapat kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya, dapat mempermudah kita untuk menjalankan ibadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita junjung tinggikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apapun yang telah disampaikan dan didakwahkan dapat menjadi ilmu bagi kita, dapat kita amalkan, karena dengan mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi, kita pun nanti di akhirat akan disaksikan sebagai orang yang telah menjalankan agama sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan bagian pertama dari jenis hati yang dimiliki oleh manusia, yaitu hati yang salim, hati yang sehat. Dan kita pun telah membicarakan karakter untuk hati yang sehat tersebut, bahwa hati yang sehat itu selalu terjaga dari pengaruh syubhat dan selalu terjaga dari pengaruh syahwat. Kemudian selanjutnya, jenis hati manusia yang kedua adalah al-qalbul mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka menjadi keras, kal hijarah, seperti batu, dan bahkan hati mereka jauh lebih keras dari batu tersebut. Jadi hati yang mati seperti kita lihat di dalam ayat ini diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti batu. Dan kita ketahui bahwa batu ini adalah benda yang sangat keras. Kemudian yang kedua, kita ketahui bahwa batu ini adalah benda mati. Artinya batu tidak akan tumbuh.
Seperti apa Allah menciptakan batu, maka ia pun akan seperti itu selamanya. Artinya, tidak ada batu yang berkembang. Nah, hati yang mati pun seperti itu. Jadi kalau hati sudah mati, maka ia akan keras. Sekalipun hati itu disirami dengan nasihat-nasihat atau dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hati seperti ini tidak akan berubah. Kemudian sekalipun hati yang sudah mati diberikan makanan-makanan seperti zikir atau bacaan Al-Quran, maka hati seperti ini tidak akan berkembang. Jadi wallahu alam, hati yang mati ini adalah hati yang betul-betul sudah terkunci, sehingga apapun yang diberikan sebagai asupan untuk hati seperti ini sesungguhnya tidak akan dapat berubah. Padahal kita ketahui bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber kehidupan bagi hati manusia. Makanya malaikat yang datang membawa wahyu itu dari Allah kepada Nabi kita dinamakan dengan ruh. Seperti di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, Nazala bihir ruhul amin. Telah datang membawa Al-Quran itu ruh, yaitu malaikat Jibril yang penuh dengan amanah. Jadi malaikat yang membawa Al-Quran dinamakan dengan ruh karena Al-Quran itulah ruh yang akan dapat menghidupkan hati manusia. Tapi persoalannya kalau misalkan hati itu telah mati, biarpun ayat-ayat Al-Quran dibacakan, biarpun nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan, maka hati ini tidak akan berubah. Hati ini tidak akan lembut. Dan bahkan hati yang sakit ini dapat dilihat dari sikap orang tersebut ketika ia mencintai. Seperti dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 kelompok manusia yang akan dapat mencicipi manisnya iman. Yang pertama, an yakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi. Apabila seseorang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya lebih dari segala sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua, wa an yuhibba la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang akan mendapatkan manisnya iman adalah orang yang mampu mencintai disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an yukraha an ya'uda fil kufri kama yukrahu an yuqdhifa fin nar. Ia sangat benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia dijatuhkan dan disiksa di dalam neraka. Jadi di dalam hadis yang mulia ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 kelompok manusia yang akan merasakan manisnya iman.
Yang pertama, seseorang mesti mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segalanya. Nah, cinta kepada Allah dan Rasulullah melebihi dari segalanya, ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Dan adapun orang-orang yang memiliki hati yang sakit, maka sesungguhnya cintanya selalu dilatar belakangi oleh syahwat. Sepanjang sesuatu yang hendak ia cintai tidak membawa keuntungan yang berbentuk syahwat, maka ia tidak akan dapat mencintai hal tersebut. Seperti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Rasulullah. Bagi orang yang hatinya telah mati, ini merupakan hal yang sulit. Masalahnya disebabkan karena syahwat yang membabi buta, mereka merasa rugi untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Sebagai contoh misalkan, orang-orang yang hatinya telah mati sangat didominasi oleh syahwat. Lalu di sisi lain misalkan, mereka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hal-hal yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang hatinya telah mati akan meninggalkan apa yang diinginkan oleh Allah karena ia merasa apapun yang diperintahkan oleh Allah tidak mendatangkan keuntungan syahwat. Contoh konkretnya, banyak orang yang mengabaikan sholat di saat sholat itu berbenturan dengan keinginan duniawi. Banyak orang yang menolak untuk berzakat disebabkan karena zakat itu secara fisik mengurangi kepemilikan duniawi. Jadi orang-orang seperti inilah orang-orang yang hatinya telah mati. Dia tidak akan bisa mengekspresikan cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat hal itu berbenturan dengan kehendak syahwatnya. Kemudian yang kedua, kecintaan terhadap Allah dan Rasulullah tidak dapat digapai oleh orang-orang yang hatinya telah mati, lagi-lagi disebabkan karena faktor yang kita sebutkan kemarin, yaitu faktor syubhat. Karena mereka tidak kenal dengan Allah dengan pengenalan yang baik. Mereka tidak kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengenalan yang sesungguhnya. Gara-gara tidak kenal dengan baik terhadap Allah dan Rasulullah, maka mereka pun tidak bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Dan pengenalan terhadap Allah dan Rasulullah itulah ilmu. Jadi kalau misalkan kita memiliki ilmu tentang Allah, maka ilmu itu akan membawa kita untuk bisa mencintai Allah. Kenapa demikian? Jika seandainya kita pelajari bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sesungguhnya tidak ada tandingannya. Bahkan manusia yang paling mencintai kita seperti orang tua, terutama ibu, kasih sayang ibu ini gak ada apa-apanya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat di kota Madinah, mereka menyambut kedatangan sejumlah tawanan perang, dan salah satu tawanan itu adalah wanita beserta bayinya. Kemudian
setelah sampai di kota Madinah, bayi ibu yang menjadi tawanan ini hilang. Lalu kemudian ibunya begitu sedih sambil mencari bayinya yang hilang. Kemudian di hadapan Nabi SAW bersama sahabat-sahabat, bayi tersebut ditemukan oleh ibunya. Lalu kemudian ibunya pun memeluk bayi tersebut, kemudian memberikan ASI sama bayi tersebut, lalu kemudian bayi itu pun tertidur. Nah, Nabi kita SAW bertanya kepada sahabat, menurut kalian sayangan mana Allah terhadap bayi tersebut dibanding ibu kandungnya? Kemudian para sahabat pun menjawab bahwa Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Lalu kemudian Nabi pun mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih sayang kepada bayi tersebut dibanding ibu kandungnya. Contoh lain, misalkan banyak kejadian-kejadian di saat seorang ibu memberikan cinta kepada putranya atau bayinya, pada akhirnya cinta yang diberikan itu berujung malapetaka. Sebagai contoh, misalkan beberapa waktu yang lalu di daerah Depok ada seorang ibu yang sedang menyusukan bayi, lalu ia tertidur, lalu ia menimpa bayinya. Kemudian bangun-bangun, bayi tersebut sudah meninggal. Nah, inilah cinta seorang ibu, ya. Sekalipun ibu berkehendak untuk memberikan kasih sayang, akan tetapi kasih sayang ibu sering sekali justru malah membuat malapetaka terhadap anak-anaknya. Contoh lain, misalkan di masa-masa sekarang anak sangat suka dengan gadget gitu ya, dengan handphone. Nah, ini banyak ibu-ibu yang memberikan kasih sayang dengan bentuk fasilitas handphone terhadap anak-anaknya. Jadi sebetulnya ibu memberikan hal ini dasarnya kasih sayang, ya. Dasarnya cinta kepada anaknya. Akan tetapi kalau misalkan kita lihat efek dari kasih sayang ini, nantinya akan banyak hal-hal yang tidak baik. Jadi wallahu a'lam, inilah kasih sayang manusia terhadap manusia. Sekalipun pada dasarnya itu sebuah kasih sayang, akan tetapi jika dilihat hasil atau efeknya, justru lebih banyak menyebabkan malapetaka dan kerusakan. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan menyayangi kita sama sekali nggak ada efek buruknya, ya. Jadi kalau kita faham cinta Allah kepada kita, sesungguhnya dari awal sampai akhir semuanya kebaikan. Allah memberi nikmat kepada kita, sesungguhnya di balik nikmat yang Allah berikan itu kebaikan. Allah menahan nikmat untuk tidak diberi kepada kita, sesungguhnya Allah menahan itu disebabkan karena kebaikan. Jadi apapun yang direncanakan oleh Allah dan dilakukan oleh Allah untuk kita, semuanya kebaikan. Bahkan sekalipun kita dibuat oleh Allah berpenyakit, di balik penyakit itu ada kebaikan. Di balik penyakit itu sama sekali tidak ada mudarat, sama sekali tidak ada keburukan. Jadi inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Nah, kalau seandainya kita memiliki ilmu bagaimana Allah menyayangi kita, sampai segala urusan-urusan kita semuanya diatur oleh Allah, mestinya pengetahuan terhadap hal ini dapat menumbuhkan cinta yang lebih kepada Allah.
dapat menumbuhkan cinta yang lebih kepada Nabi yang menjadi perwakilan Allah untuk manusia. Akan tetapi jika hati seseorang telah mati, ilmu semacam ini adalah sesuatu yang diabaikan. Tidak ada yang ada dalam fikiran orang-orang yang hatinya telah mati, melainkan mencari hal-hal yang sifatnya fasilitas untuk syahwat, fasilitas untuk keinginan dan kebahagiaan di dunia ini. Maka oleh karena itu, manisnya iman tidak akan dapat dirasakan orang-orang yang telah dimatikan hatinya, karena ia sama sekali tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang hatinya telah mati juga nggak bakal bisa mencintai Rasulullah. Lagi-lagi persoalannya, ia tidak banyak tahu tentang bagaimana Rasulullah. Kalau seandainya ia tahu bahwa Rasulullah sangat mencintainya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seluruh risalah semata-mata untuk menyampaikan jalan keselamatan untuknya, tentunya ia akan dapat mencintai Rasulullah. Akan tetapi ya, karena hati mati, ilmu tidak ada tentang bagaimana hakikat risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, ia nggak bisa mencintai Rasulullah. Bahkan sekalipun ia melakukan ibadah, ia nggak peduli bagaimana petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, di zaman sekarang ini lebih banyak orang yang mencintai para ustadz, para guru dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sebuah hukum disampaikan oleh ustadz tertentu, ini betul-betul dijaga. Apabila disampaikan agama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan pada kenyataannya ini berbenturan dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, banyak di antara kaum muslimin sekarang yang lebih memilih apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi dalam hal ini dapat kita simpulkan, kebanyakan kaum muslimin justru malah lebih mencintai ulama-ulama yang ia kagumi dibanding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada faktanya banyak sunnah-sunnah Nabi yang telah jelas, akan tetapi berbenturan dengan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz tertentu. Kebanyakan manusia memilih apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz tersebut. Jadi orang-orang seperti ini tidak akan dapat merasakan manisnya iman. Kenapa? Karena Rasulullah bukanlah orang yang ia cintai melebihi dari segalanya. Jadi orang-orang yang hatinya mati, indikatornya dapat kita lihat seperti apa ia mencintai. Jika ia lebih mencintai sesuatu yang lain daripada Allah, mencintai sesuatu yang lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini salah satu pertanda kalau hatinya telah mati. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang hatinya telah mati dapat kita kenali melalui sifat yang kedua. Wa in abghadha lihawahu. Apabila ia membenci, maka ia membenci disebabkan karena hawa nafsunya. Jadi kebalikan yang tadi. Seperti kita ketahui, adanya cinta dan benci ini merupakan alamiah manusia. Mencintai ini yang disebut di dalam tauhid dengan al-wala. Membenci ini yang disebut di dalam tauhid dengan al-barra. Jadi mencintai dan membenci ini mesti motivasinya betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di saat hati manusia telah mati, nah ini cinta dan bencinya motivasinya adalah
syahwat. Motivasinya adalah hawa nafsu. Padahal di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lagi-lagi orang-orang yang akan memperoleh kesempurnaan iman, kata Nabi adalah man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah, yaitu orang-orang yang mencinta karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala dan memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang-orang yang telah mendapatkan kesempurnaan iman. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita membenci, ini latar belakangnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membenci disebabkan karena Allah, maka benci seperti ini akan membuahkan pahala. Akan tetapi kalau kita membenci disebabkan hawa nafsu, maka benci seperti ini akan membuahkan dosa. Dan rasa benci yang didasari oleh hawa nafsu, ini adalah kebencian yang muncul dari hati yang mati. Maka oleh karena itu kita mesti hati-hati di saat membenci. Karena benci selalu dan banyak terjadi dengan hawa nafsu. Kalau seandainya kita membenci dengan hawa nafsu, maka ini adalah orang-orang yang tidak adil dalam pandangan akidah. Karena kesuksesan dalam mentauhidkan Allah, salah satunya adalah keadilan untuk menempatkan al-wala dan al-barra. Dan adil dalam masalah ini adalah ketika kita jadikan Allah sebagai latar belakang untuk cinta dan benci tersebut. Sebagai contoh misalkan di dalam keluarga kadang-kadang ada perselisihan. Apalagi keluarga yang inti, sering terjadi gesekan. Nggak usah keluarga yang awam, keluarga yang betul-betul faham ilmu pun akan terjadi. Di saat terjadi gesekan ini ya harus dipikirkan motivasinya apa. Kita benci sama saudara, masalahnya apa? Nah, ini harus dipikirkan. Kalau seandainya masalahnya masalah syahwat, kebencian ini harus dihentikan. Akan tetapi kalau misalkan kebencian itu dasarnya adalah Allah, maka ia pun harus terukur. Artinya, jangan sampai kebencian kita terhadap seseorang gara-gara ia tidak sholat misalkan, tapi bencinya luar biasa, gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir kayaknya saudara seperti yang kita jelaskan tadi nggak ada baik-baiknya gitu. Jadi membenci dalam urusan agama itu mesti terukur. Jadi wallahu alam, kalau seandainya kebencian terhadap orang-orang terdekat kita betul-betul dimotivasi karena Allah, disinilah terjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Disinilah terjadi qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita mencegah keluarga kita agar supaya tidak masuk ke neraka di saat kita melihat keburukan keluarga kita sebagai keburukan. Kita mampu mencegah itu di saat kita melihat itu dengan kebencian. Kalau seandainya keburukan keluarga kita pandang bukan dengan pandangan kebencian, dapat dipastikan amar ma'ruf nggak bakal jalan. Artinya kita ridho terhadap keburukan-keburukan mereka.
Karena fitnah keluarga ini ya salah satunya ya sekalipun keburukan yang sama apabila orang lain yang melakukan terlihat buruk sekali gitu Pak. Jadi kalau orang luar gitu ya, orang yang jauh melakukan hal ini padahal terlarang gitu ya. Nah, orang jauh ini membuat kita melihat keburukan itu luar biasa gitu. Tapi di saat orang-orang yang ada di lingkaran kita seperti keluarga kita melakukan keburukan yang sama, rasa-rasanya itu bukan keburukan. Rasa-rasanya itu adalah kebaikan. Maka adanya amar ma'ruf qu anfusakum wa ahlikum nara. Di saat kita mampu melihat keburukan keluarga kita sebagai keburukan, baru terjadi amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Jadi intinya yang ingin disampaikan, orang-orang yang hatinya telah mati, ia tidak akan membenci disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bencinya sepenuhnya berdasarkan syahwat. Kalau seandainya ini terjadi di dalam keluarga kita, maka sesungguhnya pembiaran terhadap anggota keluarga itu pun akan berkelanjutan. Tapi kalau misalkan ini bisa kita jaga, setiap keburukan keluarga kita lihat berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, maka amar ma'ruf dan perbaikan itu pun akan ada. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang hatinya telah mati akan dapat dilihat dari rasa takut yang ia miliki. Seperti kita ketahui bahwa manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sangat lemah. Nah, disebabkan karena kelemahan ini, ya manusia banyak takut dan banyak khawatir. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketakutan dan kekhawatiran itu akan selalu menyertai manusia sampai ia berada di titik terakhir hidupnya. Ya, jadi di saat umat manusia berada di sakaratul maut, nah ini rasa takut dan khawatir itu tetap ada. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jadi dalam keadaan sekarat, takut itu masih menghantui, Pak. Ya, rasa khawatir itu masih ada. Rasa takut seperti dikatakan oleh ulama-ulama kita, konotasinya sesuatu yang akan terjadi. Adapun rasa khawatir, ya konotasinya sesuatu yang sudah terjadi. Jadi orang-orang yang sakarat itu takut akan perjalanan pasca kematian. Orang yang akan mati khawatir terhadap keluarga yang hendak ditinggalkan. Intinya yang ingin saya sampaikan, manusia sampai kapanpun dan bahkan sampai di waktu mendekati kematian akan selalu dihantui oleh rasa takut dan khawatir. Nah, orang yang hatinya telah mati pun dapat dilihat dari keadaan takut yang ada pada dirinya. Jika seandainya rasa takut yang ada di dalam hati kita terpaku untuk urusan-urusan duniawi, maka sesungguhnya ini sebuah pertanda kalau hati kita sudah mati. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, hendaklah kalian menyembah Allah pemilik Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', karena dialah yang memberikan makan bagi kalian di saat kalian lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman di saat kalian takut. Jadi sepanjang ibadah kita tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini rasa aman ini
akan beralih dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang ibadahnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan merasa aman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang ibadahnya tidak baik, rasa aman yang ia dapatkan pun ya dari yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan, kemarin sudah kita singgung, banyak orang yang tidak merasa aman sebelum ia mempunyai investasi yang cukup untuk masa depan. Nah ini ia nggak merasa aman, merasa terancam dalam kehidupan ini kalau ia nggak punya investasi. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Jawabannya karena ibadahnya tidak baik kepada Allah. Sehingga Allah itu tidak menjadi sumber keamanan baginya. Malah yang menjadi sumber keamanan baginya adalah sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal wallahu a'lam kebutuhan kita di dunia ini sebetulnya hanya makan aja. Makanya Allah sebut atau amahum min ju'. Jadi makan aja sebetulnya kebutuhan kita ya. Jadi yang lain-lain itu apa namanya ya? Bukan primary gitu ya, secondary gitu. Malah yang bikin kita khawatir takut itu urusan-urusan secondary, Bang. Kalau urusan makan insya Allah kita lebih gitu ya. Akan tetapi rasa takut selalu menghantui. Ini persoalannya urusan-urusan secondary. Jadi wallahu alam, rasa takut terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, selain ini menjadi sebuah kesyirikan, ternyata ini juga menjadi pertanda kalau seseorang hatinya telah mati. Kemudian selanjutnya, udah mau maghrib ya. Kemudian selanjutnya, pertanda hati yang mati berikutnya adalah raja'an waridho li ghairillah. Apabila seseorang telah menumpukan harapan dan ridhonya terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanda berikutnya untuk hati yang mati. Apabila ia berharap, nah ini harapannya hanya kepada manusia gitu. Apabila ia ridho, ya ridhonya hanya kepada manusia. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila kita berharap, ya kita berharap kepada Allah. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Barang siapa yang berharap bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia mesti melakukan amal-amal saleh. Jadi harapan kita di dalam ayat ini ya mesti untuk Allah. Nah ini yang dikehendaki oleh Allah. Kita mesti berharap untuk bisa bertemu dengan Allah. Dan harapan inilah cita-cita yang paling tinggi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki hati yang sejahtera. Bertemu dengan Allah. Kapan pertemuan dengan Allah itu terjadi? Ya, Ibnu Abbas mengatakan di surga. Dan bahkan Ibnu Abbas mengatakan kita akan melihat Allah layaknya kita melihat bulan purnama. Artinya tidak berdesak-desakan. Nah, kalau misalkan harapan kita bisa bertemu dengan Allah, artinya kita dapat masuk surga, ya harapan ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan amal saleh. Tapi kalau misalkan harapan kita bukan Allah, harapan kita bukan surga, maka keinginan untuk beramal saleh itu juga akan sedikit. Jadi amal saleh itu ya sedapatnya aja, karena harapan tidak tertumpu untuk bertemu dengan Allah, untuk masuk surga. Jadi wallahu alam, seseorang ditipu oleh syahwat, persoalan utamanya karena harapannya adalah untuk syahwat itu. Jika seseorang berharap begini, udah. Apa yang menjadi harapannya itu yang menjadi tumpuannya.
Jadi oleh karena itu orang-orang yang betul-betul hatinya baik, hatinya sehat, Allah arahkan mereka untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah arahkan mereka supaya berharap untuk bisa memasuki surga. Dengan demikian, amal soleh itu rasanya mudah. Amal soleh itu rasanya gampang. Karena harapan itu adalah kekuatan. Jadi kalau misalkan harapan gak ada, udah semuanya itu bawaannya malas. Begitu Jadi yang bikin kita bisa hidup sampai sekarang itu sebetulnya harapan. Kalau misalkan harapan kita surga, insya Allah sampai di surga kita bakal hidup terus. Tapi kalau harapan kita hanya dunia ini, kehidupan kita hanya sebatas di dunia ini. Pasca dunia ini, kita akan mati dan bahkan kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai intisari dari pertemuan kita pada kesempatan ini, kita mesti menjaga agar supaya hati kita jangan sampai mati. Karena kalau hati telah mati, kata Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan lebih keras dibanding sebuah batu. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan sekerasnya batu, ternyata batu bisa mengeluarkan air. Dan ini menjadi pelajaran bagi Bani Israel. Karena orang yang hatinya mati di dalam Al-Qur'an adalah Bani Israel. Jadi versi Al-Qur'an orang-orang yang hatinya mati itu adalah Bani Israel. Padahal salah satu mukjizat Nabi Musa adalah sebuah batu, di mana batu ini bisa mengeluarkan air sampai 12 pancuran. Kemudian anehnya, seperti dikatakan oleh ulama tafsir, batu yang bisa mengeluarkan air sebanyak 12 pancuran ini bisa diboyong kemana-mana. Jadi saat Bani Israel istirahat, diturunkan, dipukul sama Nabi Musa, lalu air keluar. Selesai, diangkat ke kendaraan, kemudian dibawa. Nyampe lagi di tempat istirahat, diturunkan, dipukul, air keluar. Jadi ini ajaib. Tapi faktanya batu bisa mengeluarkan air. Artinya sekeras-kerasnya batu, ternyata ia masih bisa mendatangkan manfaat bagi halayak lain. Dan bahkan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, banyak batu yang berjatuhan kata Allah dari puncak gunung disebabkan karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batu turun dari puncak gunung, sebetulnya itu bukan faktor alamiah, bukan. Itu disebabkan karena mereka takut kepada Allah. Jadi batu yang keras ternyata takut hanya kepada Allah. Bagaimana dengan hati yang keras? Nah, ini yang kita bicarakan tadi ya. Ketika ia mencinta karena yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia membenci karena yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berharap, takut, khawatir, semuanya disebabkan atau motivasinya sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita lebih hina dibanding batu. Wallahu alam. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi, dan diakhiri dengan lillahi. Yang disebut dengan billah, apapun yang hendak kita lakukan, kita yakini itu nggak bisa kita lakukan kalau bukan karena dibantu sama Allah. Ini yang disebut dengan billah. Kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya ibadah itu bisa kita lakukan karena Allah membantu. Kita bisa berdiri tegak sholat, itu bisa kita lakukan karena Allah memberikan makanan dan minuman kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak menyediakan makanan, minuman bagi kita 1 bulan aja, boro-boro berdiri untuk sholat lah, ya, berjalan ke masjid aja nggak bakal bisa. Gitu. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, billah, kita harus mengawali segala sesuatunya dengan Allah. Artinya kita harus sadari bahwa apapun yang hendak kita lakukan berdasarkan rububiyah Allah, Pak. Berdasarkan rububiyah Allah. Kita beribadah karena Allah menghidupkan kita, Pak. Ya. Kita bekerja karena Allah memberikan ilmu kepada kita. Kita berhasil
Karena Allah memberikan rezeki dan kesuksesan kepada kita. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Maka oleh karena itu Qarun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Qarun bersama harta kekayaan yang dimiliki masuk ke dalam perut bumi. Masalahnya apa? Qarun tidak bisa billah. Artinya apa? Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, mengutip pernyataan Qarun ya, innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya seperti ini, saya bisa punya harta melimpah seperti ini karena saya apa? Punya ilmu. Saya jago bisnis. Saya punya keterampilan. Nah, ini yang diyakini oleh Qarun gitu ya. Jadi kesuksesan ini beliau nisbatkan kepada kehebatan dirinya. Nah, ini yang menyebabkan Qarun ditenggelamkan oleh Allah, Pak. Kalau kita bicara tauhid, keadaan seperti ini kategorinya masuk syirik. Syirik seperti ini disebut dalam istilah tauhid syirkut ta'til. Ya, syirkut ta'til. Yang dimaksud dengan ta'til itu menafikan peranan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kegiatan yang hendak kita lakukan terkait agama, ibadah, terkait usaha keduniaan, nah ini mesti kita awali, kita start up dari billah. Apa itu billah? Rububiyah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aktivitas kita ini harus lillah, ya, harus lillah. Artinya apa? Kita kerja untuk dunia semata-mata supaya mendapatkan ridho dari Allah. Kita menjalankan ibadah tujuannya ya Allah dan mendapatkan surga, bebas dari neraka. Nah, lillah di sini adalah basis dari uluhiyah. Ya. Jadi kita awali aktivitas kita dengan rububiyah, kemudian kita jadikan ending dari aktivitas kita uluhiyah. Jika seseorang melakukan segalanya di atas dunia ini dan dalam kehidupan ini berdasarkan rububiyah dan uluhiyah, maka ialah orang-orang yang betul-betul mendapatkan tazkiyah. Wallahu alam. Yang ingin disampaikan terkait dengan ini akhya, kita nggak boleh kalah sama iblis. Kita nggak boleh kalah sama syaitan. Syaitan untuk kejahatan aja minta dibantu sama Allah gitu ya. Nah, kita dalam melakukan kebaikan mesti meminta kepada Allah agar kita dimudahkan. Mesti merasa bahwa kekuatan kita menjalankan ibadah itu mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya penyakit syahwat ini ya. Penyakit syahwat ini seperti kita katakan tadi mesti dikelirkan. Ya. Mesti dikelirkan dengan menguatkan kesabaran. Ini obatnya. Jadi obat supaya syahwat ini enggak membabi buta, sabar. Contoh sederhana, urusan syahwat bagi manusia dikatakan oleh Nabi adalah urusan perut dan urusan biologis. Nah, ini syahwat, contoh syahwat. Nah, Nabi mengajarkan supaya ini bisa dikendalikan berpuasa. Kenapa mesti puasa? Karena puasa itu adalah basis kesabaran. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan puasa itu mencakup 3 kesabaran yang ada. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menahan diri dari larangan Allah, kemudian yang ketiga sabar menimpa apabila ujian menimpa. Jadi 3 kesabaran ini lengkap berada di dalam ibadah puasa. Jadi kalau kita berpuasa, insya Allah syahwat untuk makan, minum itu berkurang. Ya, insya Allah berkurang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan puasa, ya ini berdasarkan penelitian orang-orang kesehatan gitu ya, akan memperkecil saluran pembuluh darah. Dan Nabi mengatakan syaitan itu masuk ke diri kita melalui apa? Majrad dam, melalui
saluran darah. Jadi makin kecil saluran tersebut, maka lingkup mereka pun makin kecil. Jadi kalau misalkan syahwat kita terkendalikan, ruang lingkup untuk syaitan pun dapat diperkecil, maka insya Allah dengan itu kita akan sukses mengendalikan pengaruh-pengaruh buruk dari syahwat yang ada. Sampai di sini Pak ya, sampai di sini. Mudah-mudahan dari pelajaran hari ini dapat ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah atas izin dari Allah dapat kita amalkan sehingga kita betul-betul memiliki hati yang betul bersih, betul sejahtera, selamat dan menyelamatkan di dunia dan kelak di akhirat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.